Assalamualaikum. Malam mingguan lagi bersama Sanggar Gandes Pamantes. Seni Gandes Pamantes. Malam mingguan lagi kita. Hari ini Teteh mau ngobrol-ngobrol santai bersama Bapak Herman Lirayana yang biasa disebut dengan Kang Eman. Pak Eman ini pemusik di Kota Bogor. Oh iya nih, Pak Herman Lirayana bergabung. Kita undang. Nah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Semoga keluarga Gandes Pamantes juga semuanya baik-baik, sehat-sehat. Iya. Ya, hari ini kita malam mingguan bersama Bapak Herman Lirayana yang biasa disebut dengan Pak Eman. Pak Eman ini seniman di Kota Bogor. Udah dari tahun berapa, Pak? Udah lama ya, Kang ya? Saya pertama itu terjun ke dunia seni Sunda itu tahun 1982. Waduh, ini belum lahir. Belum lahir ya? Honor waktu itu masih Rp4.000. Masya Allah. Itu tuh tahun 1982 tuh udah aktif. Aktif. Ya, sudah aktif. Di Kota Bogor. Akang itu senimannya memang senang, hobi, atau memang dari kecil memang udah senang gitu? Emang pertama sih hobi ya, senang aja gitu. Tapi memang ada keluarga atau keturunan yang memang seni? Iya, memang keluarga saya, orang tua terutama ya, seniman. Ayah itu dalang dan ibu saya sinden. Oh iya. Turunan berarti ya, Kang? Keturunan, ya turunan. Tadinya hobi. Hobi, kemudian itu kan tahun 1981 itu ayah meninggal. Jadi tidak ada yang biayai gitu, biaya sendiri. Jadi akhirnya saya ya berupaya untuk mencari ya, untuk biaya sekolah dan uang saku sehari-hari ya, jalan ya, salahnya menekuni keahlian, bakat yang ada gitu. Saya ya, memilih berkesenian aja. Kang Eman nih udah terjun nih di seniman di Kota Bogor, baik karawitan, degung, dan penata-penata musik. Nah, Sanggar Gandes Pamantes itu pun karya-karya tarinya ada beberapa yang dibuat oleh Kang Eman. Dan salah satunya adalah yang celak puspaning ati, kemprung tarung, galecok, dan topeng gengges. Nah, karya-karyanya Kang Eman ini memang sungguh bisa dinikmati karyanya, keren pokoknya. Dan yang celak itu karya tari Kang Eman pertama ya, Kang, yang bersama Gandes Pamantes. Iya, nah, pertama itu. Iya, dan kelebihannya lagi, jadi
Celak ini pemusiknya adalah anak-anak Karang Taruna Setu Gede yang dibina oleh Kang Eman. Dari yang benar-benar nol sama sekali tidak bisa bermain gamelan, dengan kesabaran Kang Eman, pembinaan Kang Eman yang telaten, akhirnya mereka bisa dan kita meraih sebagai juara satu penyaji terbaik ya Kang. Subhanallah Ya, itu. Iya, jadi alhamdulillah ya. iya, jadi Kang Eman itu mau berbagi ilmunya kepada anak-anak eh, seniman, anak-anak Karang Taruna di Setu Gede. Dan sekarang mereka masih menjadi nayaga di Sanggar Gandes Pamantes. Makasih ya Kang, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan jadi ladang pahala buat Kang Eman. Sama-sama. Nah sekarang gimana kira-kira menurut Akang perkembangan seniman atau musik-musik di Kota Bogor? Sebetulnya yang saya amati ya, dan saya bandingkan dengan daerah tingkat 2 lain di Jawa Barat, itu Kota Bogor sangat pesat ya, sangat pesat dari perkembangan tari maupun perkembangan musik ya, sangat pesat. Dan apa namanya, kegiatan-kegiatannya juga cukup lumayan banyak ya, banyak, terutama apa namanya, ada yang namanya festival seni kemasan. Itu memang sangat menantang bagi para kreator seni ya, bagi para sanggar-sanggar, para koreografer, para penata musik, para penata artistik. Itu apa namanya, setiap 4 tahun sekali ya kalau nggak salah ya, setahun sekali itu harus berpikir keras, mencari mengeksplor garapan-garapan baru agar nantinya bisa menjadi pemenang atau menjadi apa namanya, peserta penyaji terbaik. Itu kejarannya ya. Jadi saya juga sangat apa namanya, merasa kagum dengan apa namanya, dengan karya-karya yang sudah difestivalkan ya, ditampilkan dari setahun, kalau nggak salah itu dari tahun 2005 ya, tahun 2005 pertama itu ya, pertama diselenggarakan. Waktu itu belum festival kemasan namanya, masih tari. Jadi karya cipta tari se-Kota Bogor. Kemudian akhirnya dengan prakarsa Pak Uci ini bisa diagendakan terus oleh Pemkot Jawa Bogor ya, dan apa namanya, terus diselenggarakan setiap tahun sebagai ajang kreativitas para seniman. Itu sebetulnya tolak ukur bagi kita nih sebagai para penggarap ya, sejauh mana ya perjalanan atau namanya perjalanan kreatif kita ya, di samping perjalanan empiris yang kita alami hari dari panggung ke panggung, dari yang hajatan itu kan, itu mah apa namanya, sangat ya. Tetapi yang sangat menantang adalah festival ini ya, festival kemasan. Itu perjalanan kreatif disebutnya. Jadi apa namanya, sesuatu yang harus dikemas dengan apik ya. Jadi seberapa jauh ya bobot garapannya bisa terlihat di situ, kemajuannya, kemundurannya gitu. Saya sangat sebagai seniman Bogor merasa bangga ya, dan juga apa namanya, salutlah dengan apa namanya, program Dinas Pariwisata Kota Bogor ya. Jadi berterima kasih sekali kami para seniman dengan adanya apa namanya, ajang festival seperti itu. Itu menjadi tolak ukur. Jadi itulah tercermin kemajuan apa namanya, kreativitas di Kota Bogor seperti itu ya, seperti itu. Nah, baik Sanggar Gandes Pamantes, Cipta Budaya, Getar Pakuan dan lain-lain itu ikut berlomba di situ ya, dan ikut para kreatornya ikut berpikir keras bagaimana caranya menampilkan karya yang original yang belum pernah ditampilkan itu kan pisah ya, tidak mudah ya. Iya. Begitu, ini ya. Ya. Kalau dari tahun Akang mulai itu dari tahun 82 sampai sekarang, kira-kira berapa karya yang udah Akang buat? Waduh, saya tidak menghitung. Nggak kehitung. Ini kelemahan bagi non tradisi.
tidak mendokumentasikan karyanya, ya, dan sebetulnya tidak mengurus hak ciptanya. Ini sebetulnya hal ini juga saya ingatkan kepada para seniman, kreator seni, terutama kepada sanggar-sanggar yang mempunyai karya. Setiap sanggar itu mempunyai karya. Cobalah tolong hak ciptanya itu diperhatikan, jangan sampai dibajak. Jangan sampai misalnya nih mapag upacara panganten, ada suatu karya, suatu sanggar dipakai di mana-mana tuh, kesian sanggarnya kan yang punyanya gitu ya. Nah, saya juga mengakui lemah dalam pendokumentasian karya. Harus saya menghitung dari awal sekali saya berkarya itu apa, tahun berapa, ya. Kemudian terakhir berkarya Topeng Jenggas itu terakhir itu. Jadinya belum ada lagi kan, ya. Sebelum pandemi ya. Ya, nah itu. Tapi kan karya itu tidak semuanya mulus, tidak semuanya bagus. Ada Iya, iya. Karya, ya walaupun sejelek apapun itu karya dan harus kita apresiasi. hargai. Iya. Kita apresiasi ya. Kemudian ada jerih payahnya, baik tenaga, pikiran, materi yang dikeluarkan itu sangat lumayan gitu. Besar sekali pengorbanannya. Butuh para pendukungnya juga. Ya, itu. Jadi tolonglah ini pikirkan. Iya, pelajaran buat para seniman Kota Bogor, khususnya penata musik, penata tari, jika kita membuat suatu karya, dokumentasi itu penting. Jadi ketika kita saling menghargai, dan untuk para seniman-seniman juga ketika membuat sebuah karya, hendaknya kita saling menghargai karya-karya sama ya, maksudnya bareng-bareng. Jadi nggak ada yang menduplikat atau menggunakan musik karya orang lain. Karena kita tahu itu proses pembuatannya atau proses penggarapannya itu sangat luar biasa. Butuh waktu, tenaga, ya materi, itu luar biasa. Jadi hendaknya kita saling menghargai. Nah, sebelumnya kita salam-salam dulu, Kang. Udah banyak nih yang bergabung. Iya ya, kalau di sini mah cuma berdua nih, cuma berdua aja. Tapi tadi rame ya. Iya nih, di Instagram rame. Ada Dea Fitriana, halo Dea. Ada Winda, halo Winda. Ada Excel aja. Ada Sylvia Sandra, ada Amanda, halo, salam kenal semuanya. Yang mau tanya-tanya, yang mau komentar, boleh ya. Kang, ini ada pertanyaan dari Pian punya Aigi. Wah, ini pelaku seni musik senior ya. Pasti banyak karya-karya yang sudah dibuat. Pastinya ya, Kang ya. Iya. Banyak. Iya, ada lagi nih, Kang. Pian punya Aigi. Ada karya-karya yang besar yang sudah ditampilkan dan selalu diingat nggak, Kang? Karya Akang yang Akang buat dan itu punya kesan tersendiri dan Akang ingat terus, itu kira-kira karya yang mana, Kang? Itu karya yang tadi yang besar dulu ya. Kalau karya yang itu kemarin tahun 2019 kalau salah, opening Porda Barat, itu saya penata musiknya. Iya. Karya itu besar. Berapa lama prosesnya, Kang? Wah, itu berapa bulan ya itu. Saya juga nginep di Jakarta di studio itu nggak tahu berapa minggu tuh. Ya. Detail mengukur lebar lapangannya, luas lapangannya, kemudian perlangkah penarinya juga harus dihitung. Ya, dengan itu detail sekali, tapi alhamdulillah sukses ya. Ya, alhamdulillah. Itu pokoknya kalau karya yang sering dipakai itu karya saya dengar hampir setiap peserta FLS 2N memakai karya saya itu. Ya, Semara Purnama tuh. Semara Purnama yang itu yang parade tari ya, Kang ya? Ya, parade tari itu kan juara masuk ke tingkat nasional ya. Nasional juga menjadi 10 besar unggulan Semara Purnama itu. Itu penata musik 10 besar unggulan. Ada pas prosesnya ada yang bisa diceritakan, Kang? Yang pas Asmara Dana itu? Semara Purnama. Iya, Semara Purnama ya.
Nggak, saya akan bercerita aja seperti begini ya. Kalau suatu proses itu memang sangat penting ya, tidak hanya semangat turnamen saja ya. Iya. Apapun, sekecil apapun itu memang butuh proses. Di proses itulah segalanya dibentuk ya. Dari mulai kita berdebat, ngobrol ya, sama Teh Indi sama Kang Bang juga sebelum kita ngobrolin konsepnya, kemudian struktur garapannya gimana, bentuk garapannya seperti apa. Nah itulah perlu apa namanya, perlu pemikiran yang matang juga. Kadang-kadang berdebat gitu kan, itu kan memang proses yang harus seperti itu ya, harus berani berdebat. Artinya kalau tidak berdebat, nah, itu kan berdebat itu bukan berantem sebetulnya. Dikala itu kan mempertahankan argumen kita, mempertahankan konsep kita sejauh mana gitu ya. Garapan ini benar-benar terbentuk dengan bobot ya, dengan bobot yang apa namanya, berkualitas lah ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Andaikan misalnya sang juri mengadakan sidang, kita di sidang seperti apa? Seperti skripsi gitu ya. Skripsi. Berani konsepnya kuat, kalau punya konsep kita. Kenapa musiknya ada di ini? Kenapa sih ini? Ya kita bisa menjawab sebagai penata musik, ada alasannya. Begitupun penata tari, koreografer harus itu. Ya kenapa sih gerakannya kok begitu? Kenapa tidak begini? Kan bisa aja seperti itu kan. Nah, memang belum ada yang festival yang semacam itu. Kita disidang oleh pengamat ya, ditanya ini itu, belum ada. Sebetulnya saya sangat mengharapkan seperti itu, karena itu juga merupakan pendewasaan bagi kita sebagai para penggarap ya, karena daya apa namanya, tafsir kita dengan tafsir orang lain itu beda. Ketika kita membuat garapan, maksud kita A, garapan kita, tapi ditafsirkan oleh orang lain B, itu sah-sah saja ya, karena tingkat apresiasinya berbeda-beda, orang itu tidak sama ya, tergantung wawasan, tergantung cara pemikirannya, daya apresiasinya itu ya. Kemudian dari kalangan mana itu juga berpengaruh saya rasa. Jadi sebetulnya kalau dalam proses itu penuh suka dukanya deh. Iya. Tapi cerita sedikit agak horor ya. Wah, saya bikin musik Jaipongan Sekar Jagat ya, kan ya, dengan Kapidara. Itu di studionya ada itu tuh, ada penampakan. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa, Kang? Berapa ya, 2012 kalau nggak salah tuh ya, 2012. Ya. Gong itu bunyi sendiri, gong. Ya. Itu kan kalau rekaman kita tenangnya malam, operatornya juga pengen malam. Kita berdua aja dengan operator kan di ruang studio. Ya. Gong itu yang segitu besarnya itu ngedadak bunyi. Gitu kayak keras sekali gitu. Dan saya langsung bilang, "Hey, kamu kalau mau bantu rekaman pukulnya jangan gitu," kata saya gitu. Operatornya udah panas dingin tuh, udah ketakutan. itu ada apa namanya, ada apa ya, pengalamannya gitu, suka dukanya ya. Iya, karena rekaman itu biasanya sampai malam ya, Kang. Teta ini pengetahuan juga buat semuanya. Rekaman musik itu ternyata luar biasa dan perlu waktu yang bisa beberapa hari ya, Kang. Bisa dari pagi sampai pagi lagi. Karena gamelannya itu kalau rekamannya itu satu-satu. Iya, saya pertama ngisi gendang dulu dari awal. Kadang gendang gaib dulu ya, untuk apa namanya, membentuk ketukan, karena kalau bikin musik tari Sunda itu tidak bisa pakai metronom. Temponya kan turun naik. Ada yang pelan, ada yang lambat, ya, ada yang cepat, ya, ada yang menghentak bahkan, ya. Nah itu tidak bisa pakai metronom, lurus saja, tek terus saja seperti musik pop, nggak bisa. Itu harus isi dengan gendang dulu, kemudian setelah gendang bonang, kemudian saron dan yang lain-lainnya. Terakhir biasanya kecerek tuh, gong kecerek terakhir, vokal gitu. Baru sudah selesai baru kita isi gendang lagi.
Nah itu tadi gendang gaib, cuma gaib aja. Itu Teh Indi. Kemudian saya Iya, ingin betul. membahas musik tari ya, pentingnya musik Ya. tari. Musik tari. Saya ingin membahas buat adik-adik nih sekalian, betapa pentingnya musik di dalam sebuah garapan tari. Musik, tari dengan musik itu bagaikan gula dengan manisnya. Iya, berkaitan. Dengan, ya. Nah, jadi apa namanya, tari itu kan menggunakan bahasa gerak. Bahasa gerak juga tidak vulgar, ya, tidak nyata, tidak seperti pantomim. Kalau pantomim kan geraknya nyata banget, tapi kalau tari itu geraknya diperindah, diperhalus. Kadang juga orang tidak mengerti apa sih maksudnya. Kan tari itu bahasa gerak. Nah, ada dibutuhkan lagi ungkapan lain untuk mempertegas atau memperjelas ungkapan yang diungkapkan, yaitu dengan bahasa suara, bahasa bunyi, yaitu musik. Nah, musik itu mengungkapkan apa yang tari ungkapkan, ya. Musik itu membantu, ya. Menunjang banget gitu, sangat menunjang lah ya, Jadi apa ya? Ya begitu. Jadi kalau tari itu memang suatu jenis kesenian yang sangat ketergantungan, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, butuh dukungan dari seni musik, butuh dukungan dari seni rupa sebagai aksesorisnya, sebagai artistiknya ya. Tapi musik bisa berdiri sendiri, musik tidak pakai tari nggak apa-apa, ada musik full musik ya, lagu misalnya. Tapi tari tidak bisa, tari butuh musik. Kemudian tari-tari tradisi yang dulu, yang orang tua kita ciptakan, yang turun-temurun, putri, topeng itu sangat mengandalkan gendang sebagai pembawa gerakan. Tapi kalau tari-tari sekarang itu yang berbentuk komposisi, tari-tari kontemporer, akan gendang. Kadang-kadang suara gemercik air pun atau musik suara, hanya sebagai suasana. Kadang-kadang bunyi serak malam juga bisa ya. Jadi kan penting gitu, untuk membangun suasana. Nah, kemudian menafsirkan garapan. Misalnya Teh Indi pesan kepada saya, Kang, bikinin musik tentang cinta, garapan cinta, bisa percintaan. Ya. Orang sekilas berpikir, wah pasti indah nih, romantis nih cinta nih, pasti musiknya. Nah, kita cari konflik justru. Yang namanya cinta itu tidak selalu manis, tidak selalu romantis. Banyak orang karena cinta, banyak orang saling bunuh karena cinta. Karena di dalam cinta itu ada kasih, ada sayang, ada cemburu, curiga, dan akhirnya ada benci. Dan disitulah nanti ada konflik, ya. Contoh seperti itu. Kemudian, Kang, tolong bikinin musik tentang perang lah. Ini perangnya bagaimana? Perangnya masih latihan perang, kan suasananya beda ya. Apa memang sudah berperang, benar-benar berperang di medan perang? Apakah sudah berperang, selesai perang? Dan selesai perang pun apa perangnya kalah, mengalami kekalahan atau kemenangan? Sudah beda ya. Jadi disinilah konsep, kembali lagi kepada konsep. Harus kuat ya, konseptor dan ide garap, ide ya, dari mana kita mengambil ide itu kemudian dituangkan kepada konsep, jadilah garapan divisualkan dengan gerak dan diaudiokan dengan musik begitu. Jadi intinya ketika membuat suatu garapan, penata tari dan penata musik itu harus mengerti benar-benar konsep yang akan dibuat, ya Kang ya? Ya, tidak sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Jadi harus benar-benar paham maunya apa. Dua-duanya harus ada benang merah yang akan dicapainya tuh apa. Nah, untuk membuat suatu garapan yang menarik, indah, dan bisa dinikmati itu harus butuh kerjasama antara penata musik, penata tari, unsur-unsur di dalamnya, harus satu pemikiran atau satu pemahaman. Iya.
Betul, seperti itulah. Oh Kemudian, iya, ada. ya, ada yang bertanya mungkin ya. Iya, ada lagi nih Kang. Ada Itsmi Agustin. Halo. Betul teh, dokumentasi dan pengenalan tentang hak cipta perlu diperhatikan dan didalami. Iya, ini harus nih Kang ya. Ya. Karya-karyanya tuh memang benar-benar harus didokumentasikan sekarang. Ada Teh Susi Taruna. Halo Teh Susi, selamat bergabung. Ada Teh Susi Kang. Wah, wah, senang rasanya melihat seniman lintas generasi bisa bersinergi seperti ini. Chandra Sarwani, iya. Kang Eman ini selalu mengayomi, mau berbagi lintas generasi katanya Kang. Ada Teh Susi Taruna, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Teh Susi. Teh Susi, ayah Kang Eman, kata Teh Susi. Jempol Kang. Iya. Teh Indi, Kang Eman, Damang, Alhamdulillah. Ada Rama, iya, ada Ramadan Dek. Halo, Deki. Ada Deki, Kang. Deki, kemana aja tuh ya? Udah lama. Wah, Deki mah lagi sibuk, Kang. Sibuk ya? Ada Tian Punyaigi, ternyata menjadi pemusik ada macam-macam ya pengalamannya, sampai ada beberapa cerita horor. Iya, karena Kang Eman udah lama banget ya, Kang. Pasti banyak pengalamannya. Iya. Iya, ada Deki. Sukses Teh Indi dan Kang Eman. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan Deki juga harus semangat, tetap sukses, tetap kreatif. Jadi untuk patokan tema dalam musik tradisional menggunakan gendang ya, Kang? Iya, kalau tradisi Ya. banget, tari-tari bentuk ya yang turun-temurun. Kalau tari-tari sekarang sih, enggak. Kayaknya kadang gendang Iya. di nomor ya hanya sebagai ritme saja gitu. Sekarang banyak musik-musik, apalagi yang tari-tari kontemporer itu, ya musik gemericik air, itu bisa dijadikan iringan tari aja. Karena kadang musik itu bisa dijadikan hanya suasana gerak ya, Kang. Iya. Nah, sekarang kan lagi pandemi nih, Kang. Kesibukan Akang apa nih, Kang? Pandemi ini kita yang rajin menggarap mungkin membuat garapan ya, dan surat coret lah bikin. Saya bikin buku nih sebetulnya, tapi nggak tahu nih. Subhanallah. Iya. Apa tuh bukunya, isi bukunya, Kang? Ada berapa yang dibahas? Satu seni, dua kesenian, tiga kesenimanan, empat berkesenian, ya. Saya lupa lagi tuh, seniman, seni, kesenian, seniman, berkesenian, dan kesenimanan. Itu saya Subhanallah. pas lima istilah itu. Ya. Apa yang dimaksud kesenimanan, kesenian. Jadi selama pandemi ini nih, Akang nulis buku. Iya, nulis buku. Coba gitu ya, mencoba apa yang saya tahu, apa yang saya alami, tapi saya juga mencari referensi juga tentang hal ini, tentang sejarah seninya, perjalanan sejarah seni tari, karawitan di abad sekian, abad sekian. Gitu ya. Iya, itu kreatif banget, Kang. Jadi nanti bukunya bisa dibaca sama kita, generasi-generasi muda, pengalaman-pengalaman Akang bisa jadi manfaat atau motivasi, inspirasi buat seniman-seniman yang baru-baru, yang baru mau menjadi seniman. Itu ladang pahala banget ya, Kang. Ada lagi nih, Kang, banyak. Teh Susi, Teh Susi taruh, ada Alamanda. Halo Alamanda, ada Teh Susi. Love you, I love you juga Teh Susi. Sukses juga buat Teh Susi. Musik menjadikan suasana dan memperkuat tampilan emosi dalam suatu kemasan ya, Kang. Iya, ya benar banget ya, Kang ya. Musik itu benar-benar bisa menentukan emosi dalam suatu karya tari ya, Kang. Emosi lagi, mengungkapkan, iya, bisa menjadi benar. Ya itu kan sudah lebih dari emosi, jadi mengungkapkan ya.
ungkapkan apa yang tari ungkapkan, yang tari tidak bisa ungkapkan. Tari Iya. tari itu kan bahasa gerak, ya, tidak vulgar, tidak seperti pantomim gitu, ya, Iya. itu. Kang, ada pertanyaan Kang. Arcan Badincot. Di dalam berkarya musik, khususnya mengarang sebuah lagu, pasti tidak hanya sekedar menyusun nada, menjadikan melodi, dan memberi syair. Kalau boleh, mohon kiat-kiatnya Pak untuk mengarang lagu. Apa Kang kiat-kiat mengarang lagu? Begini ya, kalau kita ini kan manusia biasa ya, kadang-kadang ada mood, ada enggak. Tapi kadang-kadang kita kiat-kiat untuk mengarang lagu itu kita mengamati apa namanya kehidupan sehari-hari, ya. Dia akan mengarang lagu percintaan. Kita amati aja orang yang lagi pacaran, ya, yang semua kan suka ada tuh dua-duaan, terus mereka berantem, cemerut-cemerutan gitu ya. Lihat gerak-geriknya, kan kadang-kadang jenjang usia itu berbeda cara berpacarannya, ya, jenjang usia juga. Kemudian kehidupan, nah kita masuk ke kehidupan. Jadi kalau kita apa namanya menciptakan lagu untuk anak TK, ya, anak ya, kita harus tahu alamnya anak-anak seperti apa, kemampuan mereka menghafal syair itu sejauh mana, dengan bahasa-bahasa yang seperti apa. Tentukan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Ya, kemudian ada yang saya mah kalau mencipta lagu judul dulu baru apa namanya isinya. Tapi ada lagi yang isinya dulu baru judul, terserah, itu tidak ada aturan seperti itu. Tidak ada aturan. Kemudian melodi-melodi juga pasti antara lagu lain dengan lagu satu dengan yang lainnya pasti ada kesamaan mirip-mirip lah. Karena kan nada diatonis, nada pentatonis, cuma segitu-gitunya nada, sedangkan lagu sudah jutaan dari tahun. Wah, ini lagu tidak berhenti-berhenti keluar terus, pasti satu sama lain ada yang sama, itu jangan apa merasa risih. Pasti emang inginnya alurnya ke situ, anaknya ke situ aja. Cuma ada aturan hak cipta bahwa jangan sampai melebihi 8 bar ya, samanya itu melebihi 8 bar. Kalau sudah melebihi 8 bar, itu namanya plagiat, mencuri. Iya, ya. Pas. Kopi paste. Kalau bisa, ya, amati aja kehidupan sehari-hari. Ya. Senangnya lagu percintaan misalnya, amati aja orang berpacaran. Atau merasa pacaran dulu deh, kalau belum pacaran. Berdasarkan pengalaman ya Kang ya? Ya, biasanya lebih ini. Lebih meresapi, menghayati. Meresapi, ya. Gitu. Oh iya, ini Sanggar Gandas Pamantes itu diklat ya. Bentuknya kursus tari ya, sanggar itu ya. Cerita sedikit, ini adik-adik harus tahu. Pertama kali diadakannya kursus tari itu pada abad 18. Ya. Abad 19, 1800-an berarti abad 19 ya. Itu pertama Raden Ganda Kusuma yang mengadakan kursus tari di Sumedang. Karena tuntutan para pejabat waktu itu, zaman kolonial Belanda, para pejabat seperti bupati, wadana, camat harus bisa menari semua. Kalau tidak bisa menari, mereka dihukum. Oh gitu. Menemani. Di company itu minum-minum, kemudian diadakan grup, mengundang ronggeng plus ya. Sebetulnya ronggeng juga itu karena dieksploitasi dan diintervensi oleh penjajah, jadi ronggeng juga terpaksa melakukan itu. Sampai sekarang itu citranya buruk, padahal tidak seperti itu ronggeng itu ya. Karena kondisi pada waktu itu. Nah, kemudian yang tidak bisa nari banyak yang tidak bisa nari, para pejabat waktu itu mereka protes. Bisa nari nih, nanti saya dihukum. Gimana, saya harus belajar dong. Nah, kemudian lantas diadakan kursus tari di Sumedang. Raden Ganda Kusuma yang mengadakan, namanya tari kursus. Iya, klasik ya. Tari kursus, ya, tari yang dikumpulkan. Jadi sampai sekarang disebut kursus, dan kemudian
semenjak dari itu bermunculanlah tempat-tempat pelatihan tari, sampai sekarang sanggar-sanggar. Kemudian di Kota Bogor juga sudah menjamur banyak sekali. Iya, berkembang. Berkembang di kabupaten juga banyak. Ya, seperti inilah itu sejarahnya. Ya, sejarah kursus tari itu seperti itu. Ya, itu Teh Indi. Iya. Nah, biasanya Oktober persiapan HUT PGRI bersama Kang Eman, Kang. Susi Taruna. Oh Wah, iya. Iya, HUT PGRI ya, Kang ya, Oktober. Biasanya ada apa tuh, Kang, kalau HUT PGRI? Pagelaran? Itu paduan suara upacara. Nah, kalau misalkan Akang ketika membuat suatu garapan, kan bisa harus berbeda-beda nih minimal musiknya. Kira-kira inspirasinya atau Akang dapat dari mana nih inspirasi ketika ingin membuat sebuah karya musik? Inspirasi itu macam-macam ya. Tapi yang saya lihat dulu konsep ya. Dengan bentuk seperti apa. Kemudian kita lihat dulu struktur berapa babak sih dibagi berapa babak ya. Bagian depan, tengah, itu suasana yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian itu kan sudah ada pegangan. Kemudian kita lihat gerak tariknya. Oh, seperti itu. Babak pertama itu ya permulaan, biasanya awal introduction. Kemudian lihat gerak tarinya seperti itu, menghentak-hentak. Kita dengarkan aja musik-musik, tapi jangan musik Sunda kalau bisa mah ya. Kalau tidak mendengarkan karena takut musik, terpengaruh ya, Kang ya, takut terpengaruh dalam pembuatan karya ya. Ya, saya dengar musik-musik luar ya. Favorit saya untuk inspirasi ya, mencari inspirasi. Iya, ide ya. Mendengarkan The Queen. Freddie Mercury. Keren. Mendengarkannya musik Queen. Ya, Queen, Freddie Mercury almarhum ya. Nah, kan selain jadi penata tari, Akang juga kadang membuat sebuah lagu ya, Kang. Menciptakan karya-karya baru atau lagu-lagu karawitan nih. Kang Eman ini terkenal banget di Kota Bogor. Nah, kira-kira karya-karya Akang nih udah ada berapa lagu kira-kira, Kang? Ini yang sekarang nih mau disebut, nanti dibahas juga sama Pak Ud malam Kemis ya, dengan pariwisata harapan saya nih. Saya sedang lagu untuk anak PAUD, TK, SD kelas 3. Jadi ini lagu khusus untuk anak usia dini nih. Ya, PAUD. Ya. PAUD, TK, SD kelas 1, 2, 3. Ya. Lagunya sangat mudah. Bukan berarti tidak boleh 4, 5, 6 itu tidak boleh, bukan. Hanya terlalu mudah. Ya, karena berdasarkan usia ya. Ya, berdasarkan usia. Dan kan ini 10 lagu ya. Itu Akang buat selama pandemi ini? Sebelumnya sebelumnya memang sudah dibuat. Sudah dibuat sebelum 1 bulan sebelumnya. Tapi langsung jadi ya, perlu penyempurnaan, kemudian perlu perubahan. Kemudian kebetulan di sini kan ada, saya punya kecil-kecil juga punya sanggar bina vokalia. Kemudian ada murid-murid binaan saya, anak-anak. Nah, jadi saya undang mereka, kemudian saya berikan lagu kepada mereka. Saya coba dengarkan apakah sudah enak apa belum. Gitu. Ya, sekarang saya prihatin anak-anak sekarang itu benar. Mengenal lagu-lagu orang dewasa yang bukan alamnya, bukan usianya gitu ya. Kira-kira bisa dinyanyiin gak, Kang, salah satu lagunya? Saya mau setel aja musiknya ya. Boleh. Ya. Kalau harus pegang kecapi nih, saya masuk ke dalam.
Salah dalam rumah. satu karya Kang Eman, lagu Karawitan yang diciptakan Kang Eman untuk anak-anak usia dini atau PAUD. Iya, karena zaman sekarang anak-anak itu kadang-kadang malah menyukai lagu-lagu untuk orang dewasa, tidak sesuai dengan usianya. Nah, Apalagi coba. sekarang lagu-lagu Sunda udah jarang ya, Kang? Iya, sudah jarang apalagi untuk lagu anak ya. Udah jarang sih. Nah, ini saya akan putar terus. Udah pengen joget aja. Terus. Nah, ini. Diajar ngetang judulnya ya. Kedengaran nggak? Belajar menghitung bahasa Indonesianya ya. Diajar ngetang. Buka dikit. Yo. Bukan dikit jos. Iya, ampun Kang. Iya keren karyanya. Cukup mudah dipahami dan baru dengar sekali aja udah langsung hafal ngetang, diajar ngetang. Iya. Nanti ya. Ya, ini untuk anak-anak usia dini, ini pelajaran banget sebenarnya. Musiknya gampang diingat untuk anak-anak. Jadi dan sesuai dengan usianya dia. Jadi untuk dinas-dinas terkait, misalkan dinas pendidikan, pelajaran ini atau lagu ini bisa dipelajari buat di sekolah-sekolah ya, Kang ya. Iya, bisa ini. Guru-guru, bapak ibu guru, biar anak-anak kita bisa menyanyi, bisa berkesenian sesuai dengan usianya. Ini lagunya enak banget, ngetang diajar. Ini salah satunya. Ada berapa lagu, Kang? Ada 10 lagu. 10 ada lagu. 10 lagu. Album. Satu album. Iya, keren banget ini. Yang satu Wano Aksara ABCD gitu ya. Kemudian kedua mengucapkan salam kepada guru dengan bahasa Sunda. Tiga ngaron poe itu poe nama-nama hari itu dalam bahasa Sunda seperti poe hari Jumat, bukan Jumat bahasa Sunda mah Jumaah. Jumaah, iya. Poe Jumaah. Poe Jumaah Sunda. Senin, Kamis. Iya. Pokoknya ini keren banget, dipelajari untuk anak-anak, Bapak Ibu guru, mudah-mudahan bisa mendengar, dinas-dinas terkait, bisa diproduksi, dipelajari di sekolahan, karena selain mereka belajar nyanyi, ada terkandung atau ilmu-ilmu bahasa Sunda, ilmu-ilmu yang dipelajarinya ya Kang ya, kayak mengucapkan salam, terus belajar menghitung. Jadi mereka itu sambil belajar sambil bernyanyi. Mudah-mudahan karyanya bisa diterima masyarakat Kota Bogor, bisa dipelajari karena karya semacam ini memang benar-benar ditunggu-tunggu Kang buat anak-anak. Jadi nggak belajar, mereka bisa bernyanyi sesuai dengan usianya mereka. Amin ya, mudah-mudahan ya. Iya. Tahun bisa itu digunakan ya lagu itu. Ini nggak kerasa banget Kang, kita sudah di ujung obrolan kita, di akhir obrolan kita. Ini masih banyak banget yang pengen Teteh saja tanya sama Kang Eman, masih pengen sharing-sharing ilmunya karena begitu banyak yang bisa kita pelajari dari Kang Eman. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan hari ini.
Ya, nanti kita bikin obrolan part 2 ya Kang ya. Boleh kita bahas nanti tentang misi para seniman dahulu ya. Oh Misi iya seni iya pada iya. zaman dahulu, seni pada zaman sekarang. Nanti saya Iya. ulas ya. Iya, boleh Kang. Ya. Iya, ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Kang Eman. Ilmunya sangat bermanfaat, menginspirasi, memberikan semangat, motivasi untuk seniman-seniman muda. Semoga menjadi ladang pahala buat Kang Eman dan bermanfaat buat kita semuanya. Teman-teman semua yang sudah bergabung di malam mingguan Gandes Pamantes, terima kasih atas komentar-komentarnya, pertanyaan-pertanyaannya. Kita ketemu lagi di malam minggu berikutnya. Hatur nuhun Kang Eman, salam buat keluarga, semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.